warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para saintis dengan Ibu Sundiseka Paradisa. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita kali ini, hendaklah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai ajaran Muhammad masing-masing. Membaca doa dalam hati kita dimulai. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Ayo, bangun yang masih mager. Untuk kali ini akan membahas tentang pengukuran bagian dari pengamatan. Nah, ibu mau tanya nih, apakah kalian tahu berapa massa berat tubuh kalian? Ayo, berapa suhu tubuh kalian pagi ini? Dengan cara apa kita mengukurnya? Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang pengukuran bagian dari pengamatan. Yuk, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Baiklah anak-anakku sekalian, kompetensi dasar kita kali ini adalah 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah memahami konsep pengukuran dan mengenal satuan baku dan tidak baku. Yang kedua, memahami besaran pokok dan satuan-satuannya, serta yang ketiga, memahami besaran turunan dan satuan-satuannya. Bu, bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Panjang meja itu berapa jengkal ya, Bu? Panjangnya 7 jengkal. Kok bisa ya, Bu? Guna memperoleh deskripsi objek yang kita amati, maka kita melakukan pengamatan melalui alat indera. Seringkali pengamatan menggunakan alat indera tidak cukup untuk mendukung data-data yang harus didapatkan. Pengamatan yang dilakukan perlu menggunakan alat-alat pengamatan untuk menghasilkan data yang pasti. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran jenis yang digunakan sebagai satuan. Oke, kita bahas yang pertama. Satuan baku adalah satuan yang menghasilkan ukuran yang sama oleh orang yang berbeda dan dapat dilakukan secara umum atau diakui oleh dunia internasional. Contoh dari satuan baku yang pertama adalah meteran, yang kedua adalah jam dinding, yang ketiga adalah jangka sorong, dan masih banyak lagi loh. Yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan ukuran yang berbeda-beda antara orang satu dengan yang lainnya dan tidak diakui oleh dunia internasional. Nah, contohnya, mari kita lihat. Contoh yang pertama dari satuan tidak baku yaitu jengkal tangan. Yang kedua adalah depa. Yang ketiga adalah langkah kaki. Yang terakhir adalah tali. Mari kita amati para saintis gambar berikut ini. Ani sedang mengukur langkah kaki dari rumahnya menuju pohon. Apakah kalian pernah melakukan hal seperti itu? Nah, bagaimana ketika kalian membandingkan dengan orang yang ada di sekitar kalian? Apakah hasilnya akan sama? Pasti akan berbeda. Kalau tidak yakin, silakan dibuktikan sendiri. Setelah kita bahas satuan baku dan satuan tidak baku, nah yang selanjutnya kita bahas adalah satuan internasional.
atau dalam kurung SI. Standar satuan tetap yang berlaku secara internasional adalah satuan internasional yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Yang kedua, dapat berlaku di semua tempat dan setiap saat. Yang ketiga, mudah ditiru oleh orang lain. Nah, sudah tahu kan? Pengukuran biasanya digunakan untuk mengukur besaran dan datanya dinyatakan dengan satuan. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai, serta dapat dinyatakan dengan satuan tertentu. Ada dua macam besaran, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Yuk kita bahas satu-satu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak tergantung pada besaran lainnya. Satuan internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok seperti yang tercantum pada tabel berikut. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sekarang mengenal 7 besaran pokok. Yang pertama panjang, satuannya adalah meter, simbol satuannya M, alat ukurnya penggaris. Yang kedua, massa, satuannya adalah kilogram, simbol satuannya adalah kg, alat ukurnya neraca. Yang ketiga, waktu, satuannya sekon atau detik, simbol satuannya S, alat ukurnya stopwatch. Yang keempat, suhu, satuannya Kelvin, simbol satuannya K, alat ukurnya termometer. Yang kelima, kuat arus, satuannya ampere, satuan simbolnya A, alat ukurnya ampere meter. Yang keenam, jumlah zat, satuannya mol dan simbol satuannya mol. Yang ketujuh, intensitas cahaya, satuannya kandela, simbol satuannya adalah CD, alat ukurnya light meter. Baiklah anak-anakku semua, saintis, Ibu akan tutup tema kita kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua, khususnya buat ibu sendiri. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.